وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya teruntuk kita semuanya. Semoga kita senantiasa berada di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Kaum muslimat, ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian dari kitab Tanbihat ala Ahkam Takhtassu bil Mu'minat. Beberapa peringatan berkaitan tentang hukum yang khusus bagi kaum perempuan yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah hafizahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau. Semoga senantiasa ada manfaat yang masih bisa beliau berikan kepada Islam wal muslimin, yaitu beliau Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Kalau kita perhatikan, beliau dilahirkan jauh sebelum kemerdekaan pada tahun 1933. Hafizahullah taala. Dan betapa banyak manfaat yang telah beliau hafizahullah berikan. Bahkan kita mungkin tidak pernah berjumpa dengan beliau. Bahkan antara kita dengan beliau itu terpaut jarak yang demikian jauh. Beliau di Riyadh, kita di Kediri, akan tetapi manfaat apa yang disampaikan oleh beliau, manfaat daripada ilmu beliau hafizahullah taala kita rasakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau. Dan mungkin apa yang disampaikan, apa yang mungkin kita baca dari kabar sakitnya beliau, ternyata itu adalah kabar yang salah, kabar yang tidak benar. Beliau insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kebaikan, dalam keadaan yang baik, walaupun di usia yang sudahlah sangat uzur tersebut. Ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan yang kemarin kita sampaikan berkaitan tentang masalah puasa. Sekarang al-faslu ats-tsamin, pasal yang ke-8. Pasal yang ke-8, ahkam takhtassu bil mar'ah fil haji wal umrah. Hukum-hukum khusus berkaitan tentang kaum perempuan dalam haji, demikian pula dalam umrah. Seperti yang kita ketahui adalah bahwasannya Nabi SAW katakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda
Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang kedua adalah wa iqamis shalah, menegakkan salat. Yang ketiga itaiz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat hajjul baiti, berhaji ke Baitullah. Dan yang kelima adalah saum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Walaupun yang seperti kita ketahui tentunya puasa Ramadan terlebih dahulu, barulah kemudian berhaji kalau kita berbicara secara urutan. Karena puasa menjadi sebuah kewajiban setiap tahunnya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun haji, maka yang wajib itu adalah sekali seumur hidup. Maka walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kesempatan kepadanya untuk bisa melangsungkan ibadah haji. Maka banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak setiap orang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepadanya untuk bisa melaksanakan ibadah haji tersebut. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memohon agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya tersebut. Iya, mungkin ketika pulang dipanggil Pak Haji, Bu Haji, ya, padahal tidak diketahui apakah hajinya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Padahal belum tentu, padahal belum diketahui. Maka dirinya senantiasa berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya tersebut. Seorang mukmin tidaklah tertipu dengan amalan yang dia lakukan. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Walaupun telah diampuni dosa beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau tetap beribadah, bahkan melakukan salat malam hingga bengkak kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin senantiasa beramal dan juga memperhatikan dan juga banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya tersebut. Maka itulah mengapa mereka di akhir malam beristighfar, memperbanyak istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan di waktu sahur mereka memperbanyak istighfar. Di akhir Ramadan memperbanyak istighfar. Demikian pula sehabis melakukan ibadah haji, mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalam hatinya itu ujub, bangga akan apa yang dia lakukan, karena sejatinya semuanya itu adalah anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa diingatkan, maka kita senantiasa membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami itu beribadah, agar tidak riya. Ketika riya dia ingat ayat tersebut, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, agar tidak riya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan, agar tidak sombong. Lidaf'i al-kibriya, agar tidak sombong. Itu semuanya adalah kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Alhamdulillah,
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepadanya pertolongan, yang telah memberikan kepadanya itu hidayah. Allah Subhanahu wa taala telah memilih dirinya untuk menjadi hamba-hambanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah bahagianya bagi yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya kesempatan bisa melakukan ibadah haji, dan bagi yang belum, kita senantiasa memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala Maha Mampu. Kita lemah, kita tidak memiliki apa-apa, tapi kita memiliki Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, lagi Maha Kaya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan, akan memberikan pertolongan. Apa yang dituntut dari seorang hamba? Yang dituntut dari seorang hamba adalah senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku itu adalah sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Kalau dahulu perjalanannya itu sulit, berbulan-bulan, ya, tapi ibadah di sana itu mudah karena tidak banyak manusia. Tapi perjalanan yang sulit, bagaimana ratusan tahun yang lalu, katakanlah orang Indonesia bagaimana berhaji, ya, berbulan-bulan mungkin, sangatlah sulit. Tapi ketika ibadah sudah memasuki hari-hari haji, di mana dia melakukan ritual ibadah haji, maka mudah karena tidak banyak manusia. Kalau sekarang gampang, dekat, tapi untuk berangkatnya itu tidaklah semuanya bisa. Demikian pula ketika nanti di sana kesulitan banyak dia jumpai karena jumlah manusia yang demikian banyak tersebut. Kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, al-hajju ila baitillahil harami kulla amin wajibun kifai ala ummatil Islam. Berhaji ke Baitullah, ke rumah Allah yang mulia, setiap tahun itu adalah wajib kifai, wajib kifayah. Bila mana dilakukan oleh sebagian, maka yang lainnya adalah tidak berdosa. Itulah yang dinamakan dengan wajib kifayah atau fardu kifayah. Kalau tidak ada yang berhaji pada tahun itu, maka kaum muslimin berdosa. Tapi setiap tahun, alhamdulillah, semakin banyak dan bahkan semakin banyak setiap tahunnya atas umat Islam. Wa yajibu ala kulli muslimin tawaffarat fihi surutu wujubil haji, dan wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat wajib haji an yahujja marratan fil umri, untuk berhaji sekali seumur hidup. Yang menjadi kewajiban itu adalah sekali dalam seumur hidupnya. Maka ketika ada sahabat yang bertanya, afi kulli am, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawabnya. Bagaimana kalau kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab iya, sedangkan kita
berada di tempat yang demikian jauh, ya, maka tidak dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia dijawab iya, maka tentunya kita tidak akan mampu seumur hidup sekali saja. Sekarang sulit, apalagi kalau kemudian setiap tahun diwajibkan, sedangkan jumlah umat Islam, jumlah kaum muslimin, ya, sudah sekitar 2 miliar, ya. Kalau 4 juta saja seperti yang kita saksikan di malam 27 Ramadan, demikian banyak manusia, itu 4 juta, apalagi kalau kemudian 1 miliar, 2 miliar. Maka itulah Nabi SAW, beliau menjawab, beliau mengatakan berdasarkan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ma zada an dzalika fa huwa tatawwu'. Apa yang lebih daripada itu, maka itu sifatnya adalah sunnah. 2 kali, ada yang mungkin Masya Allah 3 kali, maka itu sifatnya adalah sunnah. Wal hajju ahadu arkanil Islam. Haji itu adalah salah satu daripada rukun-rukun Islam. Bangunan rumah seorang hamba, Masya Allah sudah sempurna kalau sudah melakukan ibadah haji tersebut. Wa huwa nasibul mar'atil muslimati minal jihad. Dan itu adalah bagian daripada jihad seorang perempuan muslimah. Itulah jihadnya kaum perempuan. Li hadithi Aisyah radhiyallahu taala anha, karena hadis ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha qalat, beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, mengatakan, ya Rasulullah, hal 'alan nisa'i jihadun. Wahai Rasulullah, apakah atas kaum perempuan, apakah diwajibkan bagi kaum perempuan jihad? Ini menunjukkan kepada kita semangatnya para sahabat, semangatnya para sahabiat, para sahabat perempuan, semangatnya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha untuk mengejar kebaikan, berpikir kalau kaum laki-laki berjihad, terus bagaimana jihadnya kaum perempuan? Jihad memiliki keutamaan yang demikian besar. Di antara amalan yang paling mulia, maka tidak mau ketinggalan dengan kaum laki-laki. Apakah atas kaum perempuan itu jihad? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, na'am, iya. Alaihinna jihad. Bagi mereka itu jihad. Mereka diwajibkan untuk berjihad. La qitala fihi. Akan tetapi jihad mereka adalah tidak ada peperangan di dalamnya. Jihad tanpa peperangan. Al-hajju wal umrah. Kemudian Nabi SAW melanjutkan al-hajju wal umrah. Jihadnya mereka itu adalah berhaji dan berumrah. Ya. Kalau melakukan ibadah haji, maka seperti yang kita ketahui, kaum muslimin di Indonesia berhaji tamattu', melakukan ibadah umrah terlebih dahulu, baru kemudian bila mana sudah sampai hari-hari haji, mereka melakukan ibadah haji. Jadi dalam satu perjalanan tersebut mereka melakukan ibadah haji dan melakukan ibadah umrah. Berbeda kalau mungkin umrah saja, maka tentunya tidak berhaji karena dilakukan di luar
di luar bulan haji atau di luar hari-hari haji. Tak akan diizinkan untuk berumrah kalau sudah mendekati hari-hari haji tersebut. Ini menunjukkan kepada kita kalau dalam haji, dalam umrah tersebut banyak kesulitan yang didapatkan, kelelahan, demikian pula harta yang dikeluarkan. Maka itulah jihad bagi kaum perempuan. Rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Walil Bukhari anha qalat, dan di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, ya Rasulullah, naral jihad afdalal amal. Wahai Rasulullah, kita melihat kalau jihad itu amalan yang demikian mulia. Afala nujahid, tidakkah kita itu berjihad? Maka Nabi SAW mengatakan, lakin afdalul jihad hajjun mabrurun, akan tetapi seutama-utamanya jihad itu adalah haji mabrur, haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang jihadnya kaum perempuan, walaupun juga kemudian tidaklah dilarang bagi kaum perempuan untuk turut serta dalam rombongan yang berperang tersebut, tapi tentunya mereka melakukan sesuai dengan apa yang mereka mampu. Tidak berduel dengan musuh, tapi mereka melakukan apa yang mereka mampu, merawat yang luka, ya, memberikan atau mungkin terkait konsumsi mereka yang berperang tersebut. Kemudian beliau melanjutkan, wa fil haji ahkamun takhtassul mar'atu, dan di dalam haji itu ada hukum-hukum khusus bagi kaum perempuan. Minha, diantaranya adalah yang pertama al-mahram, yaitu mahram. Al-hajju lahu syurutun 'ammatun lirrajuli wal mar'ati. Haji itu memiliki syarat-syarat yang umum bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan. Wahiyal islamu wal aqlu wal hurriyatu wal bulugu wal istita'atul maliyatu. Syarat-syarat umumnya itu apa? Yaitu Islam, dia adalah seorang muslim, berakal, merdeka, sudah balik, sudah mukallaf, sudah balik, dan kemampuan finansial. Wa takhtassul mar'atu bistirati wujudil mahram, dan dikhususkan bagi kaum perempuan di sana ada syarat adanya mahram. Alladzi yusafir ma'aha lil hajj, yang bersafar bersamanya untuk melakukan ibadah haji tersebut. Ini adalah memang sudah dia bersyaratkan di dalam syariat. Walaupun mungkin peraturan negara itu berubah-ubah, tapi itu adalah syarat yang tercantum di dalam syariat yang tidak berubah-ubah. Sudah semenjak dahulu ribuan tahun yang lalu memang demikian.
14 abad yang lalu. Walaupun seperti yang kita ketahui, ya, pemerintah Saudi sudah tidak mewajibkan didampingi oleh mahram. Tapi itu tidaklah kemudian membatalkan apa yang ada di dalam syariat. Kemudian seseorang mengatakan, oh ternyata sekarang sudah boleh, ya. Sampai kapanpun tentunya tidaklah diperbolehkan kecuali bersama mahramnya. Walaupun peraturan itu berubah-ubah, dan itu adalah ketetapan pemerintah dan bukannya fatwa para ulama. Fatwa para ulama tentunya tidaklah memperbolehkan. Wa huwa zawjuha, yaitu suaminya, aw man tuharram alaihi tahriman muabbada, atau yang diharamkan atasnya selamanya. Karena ada mahram yang sesaat, mungkin iparnya, ya, mahram, tapi kan tidak mahram dalam hal menikah, tidaklah boleh untuk kemudian menikah kecuali mungkin meninggal, ya. Fulanah meninggal, kemudian fulan si A itu menikah dengan kakaknya atau dengan adiknya. Ini yang diharamkan. Seterusnya binasab, dengan nasab, dari garis keturunan, ka'abiha seperti ayahnya, wa baniha anaknya, wa akhiha saudaranya. Ya, ini dari jalur nasab. Au bisababin mubah, atau dengan sebab yang mubah. Ka akhiha minar radha', seperti saudaranya dari jalur susuan. Dia saudaranya, dia bukanlah ibu yang melahirkannya, tapi dia adalah ibu yang menyusuinya. Ternyata ibu yang menyusuinya itu memiliki anak laki-laki, saudaranya sepersusuan. Au zauji ummiha, atau suami ibunya. Suami ibunya, bukan ayahnya, suami ibunya. Au ibn zaujiha, atau anak suaminya, bukan anaknya tapi anak suaminya. Maka ini adalah yang bisa menjadi mahram bagi seorang perempuan, yang tidak hanya terbatas pada masalah haji seperti yang kita ketahui. Tentunya ini adalah pada masalah safarnya seorang perempuan. Bagaimana agama kita yang mulia ini memperhatikan hal tersebut. Bagaimana kondisi keadaan perempuan yang membutuhkan mahram untuk menemaninya bersafar tersebut. Wad dalilu ala dzalika, dan dalil akan hal itu ma rawahu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutub. Abdullah ibn Abbas mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Dan tentunya itu kondisi Abdullah bin Abbas masihlah kecil, ya. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal, usianya Abdullah bin Abbas itu masihlah sekitar 13 tahun, 15 tahun. Berarti ini kejadiannya sebelum itu. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Dan itu karena banyak faktor, ya. Faktor kedekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan orang soleh,
faktor doanya Nabi SAW, faktor zaman yang demikian baik, lingkungan yang demikian baik, hidup di tengah sahabat-sahabat yang mulia. Nabi SAW katakan, la yakhluwanna rajulun bimra'ah illa wa ma'aha dzu mahram. Tidaklah berkhalwat, berdua-duaan seorang laki-laki dengan seorang perempuan kecuali bersamanya itu ada mahramnya. Jadi jelas mahram manusia. Wala tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin. Tidaklah bersafar. Seperti yang kita ketahui, dikatakan safar jaraknya itu sekitar 80 km. Tidaklah bersafar seorang perempuan kecuali bersama mahramnya. Jelas mahram, ya. Kalaupun mungkin ada yang kemudian sekarang mengatakan apa? HP, ya. Di sana sudah ada HP, kalau ada apa-apa bisa memberitahukan, bisa menelpon. Kemudian dikatakan mirip dengan mahram dahulu, maka tentunya ini adalah pendapat yang salah. Mahram dia manusia, bukan alat-alat yang seperti itu. Kalau tidak ada sinyal, bagaimana kalau kemudian HP-nya hilang? Bagaimana kalau kemudian HP-nya mati? Bagaimana? Kok dikatakan sebagai mahram fungsinya? Faqama rajulun faqala ya Rasulullah. Maka berdirilah seorang laki-laki dan dia katakan, wahai Rasulullah, inna imra'ati kharajat hajah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku keluar berhaji. Wa innik tutibtu fi ghazwatin kadza wa kadza. Dan namaku itu telah tertulis, telah terdaftar pada peperangan ini dan ini. Aku akan pergi berperang. Namaku telah tertulis dalam daftar orang-orang yang akan pergi berperang. Pada peperangan ini dan ini, bahkan lebih daripada satu peperangan. Maka ternyata apa kata Nabi SAW? Fantolik, berangkatlah, pergilah. Fahujja ma'amra'atik, berhajilah bersama istrimu. Nabi SAW perintahkan kepadanya untuk menemani istrinya dalam berhaji. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti jelas kaum perempuan mereka memiliki syarat tambahan, yaitu adanya mahram yang menemani mereka
dalam melakukan ibadah haji, dalam melakukan ibadah umrah. Padahal perang itu wajib, tapi ada hal yang lebih wajib. Karena siapa lagi kalau bukan dirinya? Kalau berperang, masihlah banyak yang lain. Kalaupun dirinya tidak ikut berperang, masihlah bisa terjadi peperangan tersebut. Tapi kalau berhaji, siapakah yang akan menemani istrinya itu? Maka hendaknya bagi kaum perempuan, hendaknya mereka itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian memaksakan diri walaupun memiliki kemampuan finansial untuk berhaji ataupun untuk melakukan ibadah umrah tanpa adanya mahram yang menyertainya. Bagi yang membolehkan seperti yang kita ketahui, karena adanya rombongan orang-orang yang terpercaya. Kalau kita perhatikan itu adalah pada haji yang wajib, pada umrah yang wajib, bukan umrah yang kesekian dan kesekian. Itu sunnah hukumnya. Bagaimana kemudian dirinya melakukan yang sunnah dan meninggalkan yang wajib? Bagi mereka yang membolehkan, di antaranya ada yang membolehkan seperti yang kita ketahui, kalau disertai dengan orang-orang yang terpercaya, itu adalah pada haji ataupun umrah yang wajib yang baru pertama kali dia lakukan. Wa an ibni Umar radhiyallahu taala anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Abdullah bin Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusafirul mar'atu salasatan illa wa ma'aha dzu mahram." Tidaklah bersafar seorang perempuan 3 hari kecuali bersamanya mahramnya. Muttafaq alaih. Ini bagaimana? Kok 3 hari? Kalau 1 hari, 2 hari apakah diperbolehkan? Ini Nabi SAW menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan kepada beliau SAW. Kalau bersafar 3 hari bagaimana? Ya tidak boleh kecuali bersama mahramnya. Jadi yang lainnya ada juga yaumun wa lailatun, sehari semalam. Tidaklah bersafar kecuali bersama mahramnya. Hadis yang umum yang seperti tadi kita baca, la tusafir al-mar'atu illa ma'adhi mahramin. Tidaklah bersafar, entah safarnya itu sehari semalam, entah safarnya itu lebih daripada itu, maka tidaklah boleh kecuali bersama mahramnya. Pokoknya kalau itu dinamakan safar. Kalau dahulu sehari semalam, sehari itu 12 jam itu menempuh sekitar 40 km. Jadi sehari semalam ya sama 80 km. Wal ahaditsu fi hadza katsiratun. Hadis-hadis dalam masalah ini banyak. Tanha an safaril mar'ati lil haji wa ghairihi biduni mahram. Yang melarang safarnya seorang perempuan untuk berhaji atau untuk yang lainnya tanpa ada mahram yang menyertainya. Maka kita alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah ilmu, hidayah irsyad. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita hidayah taufik. Mungkin dahulu kita melakukannya, kita tidak mengerti ilmunya.
ternyata itu adalah sebuah keharaman, maka kita bertaubat, kita beristighfar, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata itu adalah sebuah kemaksiatan. Dan tidak ada tempat bagi kita untuk kemudian menolak. Sekarang safar demikian aman, perjalanan demikian dan demikian. Kok kenapa perempuan haruslah bersama ataupun haruslah ada mahram yang menyertainya? Maka harus diyakini oleh seorang muslim bahwasanya syariat, apa yang ada di dalam syariat itu semuanya adalah untuk maslahat seorang hamba. Maka lil mu'min wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri. Tidaklah sepatutnya bagi seorang mukmin, seorang mukminah, bila mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sesuatu, kemudian dirinya memilih yang lainnya, tidak mengambil apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Maka dikatakan oleh Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, alallahi ar-risalah. Risalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-balag. Yang menyampaikan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaina taslim. Apa yang menjadi kewajiban kita? Yang menjadi kewajiban kita adalah tunduk, patuh pada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, pada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat bagi kita untuk kemudian menolak, ya. Maka hati yang selamat itu adalah hati yang menerima, tunduk terhadap syariat. Itulah al-qalbu as-salim, itulah hati yang selamat. La yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak bermanfaat pada hari itu anak-anak, demikian pula harta, kecuali bagi yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Salah satunya adalah hati yang tunduk terhadap syariat, terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan tentang masalah khalwat, berkaitan tentang masalah safar, kalau kita perhatikan semuanya itu adalah untuk maslahat. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, di dalam syariat diharamkan, ternyata maslahatnya, manfaatnya itu banyak, tidak ada madaratnya, ya tidak mungkin. Pastilah diharamkan karena ada kerusakan-kerusakan yang ada di dalamnya. Seperti yang kita dengarkan akhir-akhir ini, wa na'udzubillah, ya. Berduaan, berkholwat, ya. Mungkin dokter dengan pasiennya. Apa yang kemudian ada setelah itu? Mungkin sekali, dua kali, akan tetapi seringkali berdua-duaan hingga akhirnya terjadilah apa yang tidak diinginkan. Seperti yang kita ketahui, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya seorang perempuan itu adalah aurat, hendaknya ditutupi. Idza kharajat istashrafa syaitan. Bila mana dirinya itu keluar, maka setan itu akan menghiasinya. Demikian pula bersafar. Tidak bisa seseorang itu kemudian berargumen, sekarang safar itu sangat aman, ya. Naik kereta atau naik pesawat bahkan, ya. Naik pesawat kan tinggal tidak mengapa nanti diantarkan di bandara, di sana dijemput oleh saudaranya.
Siapa yang bisa memastikan kalau kemudian akan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Mungkin mendarat darurat pesawat tersebut, mungkin pesawatnya harus transit, dia bermalam di kota tersebut, ya. Dan itu kejadian, wa na'udzubillah. Diceritakan oleh Syekh Albani rahimahullah bahwasannya seorang mahram mengantarkan seorang perempuan di sebuah bandara dan suaminya menunggu di bandara tujuannya. Maka akhirnya berangkatlah perempuan tersebut sendiri. Dan wa na'udzubillah, ada pramugari yang nakal yang kemudian mengatakan kepada pilotnya kalau ada seorang perempuan yang cantik yang naik pesawat tersebut. Maka wa na'udzubillah, pilot tersebut kemudian berhenti bukan di bandara tujuan, beralasan kalau ada gangguan pada pesawat tersebut. Hingga akhirnya perempuan tadi itu, ya, setelah mendarat di sebuah bandara, ya kemudian didatangi oleh pramugari, menawarkan untuk beristirahat, mengajaknya untuk beristirahat. Hingga kemudian ketika sudah dipersiapkan oleh pramugari itu, hingga akhirnya kemudian dia beritahu pilot tersebut, dan terjadilah apa yang tidak diinginkan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Padahal ya demikian yang kita ketahui jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian mungkin masih ada yang membantah safar sekarang tidaklah seperti dahulu, enggak boleh itu dahulu. Naik onta, ya, naik keledai berhari-hari, melewati gurun pasir, ya, naik turun lembah dan seterusnya, itu yang enggak boleh sekarang boleh. Maka mereka yang mengatakan demikian hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal, apalagi manusia yang zaman sekarang ini yang seperti kita ketahui. Li'annal mar'ata dha'ifatun ya'tariha ma ya'tariha minal awarid. Demikian pula kaum perempuan itu lemah, mengalami apa yang dia alami minal awarid wal masaib, dari musibah-musibah, dari hal-hal yang sulit. Apakah tidak kasihan kalau kemudian seorang perempuan membawa koper, ya, membawa barang yang demikian berat, fi safar, di dalam safarnya, mungkin harus berpindah-pindah bus, berpindah-pindah kereta, atau naik turun pesawat, la yakumu bimuwajahatiha illa rijal. Tidaklah bisa menanggulangi, menyelesaikan hal itu kecuali kaum laki-laki. Summa hiya matma'un lil fusak. Kemudian dirinya itu adalah sasaran bagi orang-orang yang fasik, orang-orang yang nakal. Fala budda min mahramin yasunuha wa yahmiha man adahum. Maka wajiblah adanya mahram yang menjaga dan melindungi dari orang-orang yang mengganggu mereka. Ketika orang-orang yang nakal melihat seorang perempuan itu sendirian, timbullah ketamaan. Tapi ketika ada di sampingnya itu mahramnya, dia tidak akan melakukan apa-apa. Ada seseorang yang melihat seorang perempuan tawaf
hingga akhirnya orang itu mengganggu perempuan tersebut. Besoknya datang lagi. Maka perempuan itu mengatakan kepada saudaranya, temanilah aku. Karena mungkin ada yang kurang dari ibadahku. Hingga akhirnya di hari yang ketiga ditemani oleh mahramnya, oleh saudaranya, orang yang mengganggunya itu pun sudah tidak terlihat lagi. Wa yustaratu fil mahram alladzi tashabuhul mar'atu fi hajjiha. Dipersyaratkan pada mahram yang menemani seorang perempuan di dalam hajinya, yaitu al-aqlu, berakal, wal bulugu, balik. Ya, bagaimana kalau kemudian bersafar dengan anaknya laki-laki yang masih kecil? Maka disebutkan di sini apa? Al-bulug, yaitu sudah balik. Kalau kemudian masih kecil, bukan menjaga, tapi ibunya itu yang malah menjaga anak yang belum balik tersebut. Wal Islam, dia seorang muslim. Ya, jadi wa naudzubillah kalau kemudian saudaranya itu kafir, tidak bisa menjadi mahramnya, atau orang tuanya tidak menjadi mahramnya. Li'annal kafir la yu'man 'alaiha, karena orang kafir tidak dijamin, tidak amanah, tidak kita merasa tenang akan pengkhianatannya. Fa in aysat min wujudil mahram, bila mana tidak memungkinkan adanya mahram, lazimaha antastanib, maka yang menjadi kewajibannya adalah antastanib man yahujju anha, dia mencari orang yang bisa menghajikannya untuk membadalkan hajinya tersebut. Karena ketidakmampuannya, tidak adanya mahram yang menyertainya, diperbolehkan baginya untuk mencari yang bisa membadalkan hajinya tersebut. Jadi demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang tidak mampu, bagi yang sudah meninggal, maka dia perbolehkan untuk dibadalkan. Dan yang membadalkan seperti yang kita ketahui sudah melakukan ibadah haji. Seperti yang kita ketahui, ya satu orang membadalkan satu orang. Bukan kemudian satu orang tapi dia membadalkan banyak orang. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang meninggal belum melakukan ibadah haji sampai meninggal, tapi dia meninggal di atas Islam. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya anak cucu, katakanlah ya, yang kelak nanti membadalkan hajinya tersebut. Maka segala puji bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah Islam kepada kita, semoga kita wafat di atas Islam. Ternyata apa? Ternyata puluhan tahun dari kematiannya, dari wafatnya, ternyata anaknya itu membadalkan hajinya. Ternyata menghajikan ayahnya yang sudah meninggal puluhan tahun tersebut. Atau bahkan datang cucunya yang menghajikannya. Inilah ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di dalam syariat pastilah isinya itu
manfaat, pastinya isinya itu adalah kebaikan. Kok dipersulit? Ya tidak. Insya Allah ada keberkahan. Walaupun mungkin membutuhkan biaya, membutuhkan tenaga, ya, membutuhkan biaya yang berlebih. Kenapa tidak sendirian saja? Kenapa kok mesti ditemani? Ya, semuanya ini isinya adalah keberkahan. Itu adalah perintah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan tentang al-mahram. Tidak ada kewajiban haji bagi yang tidak memiliki mahram. Di antara syaratnya bagi kaum perempuan adalah adanya mahram. Mungkin kalau ada pertanyaan ataupun ada tambahan, dipersilahkan. Bagaimana hukumnya apabila seorang perempuan itu safar atau tinggal di tempat orang tuanya dengan waktu lebih daripada 3 hari tanpa suami, tanpa mahram? Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi SAW katakan, la tusafir al-mar'atu illa ma'adhi mahramin. Tidaklah seorang perempuan itu bersafar kecuali bersama mahramnya. Jadi berkaitan tentang safarnya, ya tidaklah diperbolehkan kecuali bersama mahramnya. Adapun untuk tinggal di sana, maka ya tidak mengapa. Suaminya mengantarnya kemudian kembali karena bekerja. Kemudian istrinya ditinggal di tempat tersebut, di rumah orang tuanya beberapa hari. Kemudian ketika pulang dijemput, ya, maka ini tidaklah mengapa. Orang tua, seorang bapak mengantarkan putrinya di luar kota, di pondok, ya, maka kemudian ditinggal di sana berbulan-bulan sampai libur, nanti dijemput lagi. Nah, ini tidaklah mengapa, karena tidak bersafar perempuan tersebut, karena dia tinggal menetap di kota tersebut. Jadi ketika safar maka haruslah didampingi, ditemani oleh mahramnya. Adapun bila mana sudah sampai, maka tidaklah diwajibkan, karena tidak sedang melakukan safar. Jadi yang dilarang adalah safarnya tersebut haruslah bersama mahramnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kami pernah bernazar akan melakukan umrah jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesembuhan. Alhamdulillah beliau sehat, tapi kami belum mampu untuk menemani beliau. Apakah boleh bagi kami membayarnya dengan badal umrah saja? Jazakumullahu khairan wa jazakillahu khairan. Barakallahu fiik wa fiik barakallah. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
seperti yang kita ketahui, ya, nazar tidaklah wajib, tapi kalau sudah bernazar maka wajib untuk kemudian menunaikannya. Bahkan nazar cenderung makruh hukumnya, tapi kalau sudah bernazar maka wajib untuk kemudian menunaikannya. Dan seperti yang kita ketahui, tidak ada kewajiban kalau tidak mampu. La wajib ma'al ajiz. Tidak ada kewajiban bagi yang tidak mampu. Di sini apa? Yaitu seperti yang kita ketahui tadi, keberadaan mahram. Tidak ada mahram yang menyertainya, yang menemaninya, maka tidak ada kewajiban untuk melakukan nazar tersebut. Berkaitan dengan membadalkan, maka seperti yang kita ketahui tadi, hal itu kan tidak diwajibkan. Tidak ada kewajiban bagi ibu tersebut untuk melakukan nazarnya karena tidak ada mahram yang menyertainya. Maka hendaknya ditunda terlebih dahulu. Senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki hingga akhirnya bisa menemani ibunya untuk pergi berumrah, untuk melakukan apa yang beliau nazarkan tersebut. Senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan, ya. Maka itu yang bisa kami nasihatkan, ditunda dulu, ya. Jangan langsung kemudian membayar orang untuk membadalkan umrahnya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan, dan itu adalah di antara bentuk baktinya dia kepada ibunya tersebut. Demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kami sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Ada pertanyaan susulan? Jika ipar itu mahram sementara, apa boleh berjabat tangan dengan ipar? Ya, ini maksud, mungkin apa yang saya katakan tadi itu mahram, maksudnya adalah sekedar ya tidak boleh menikah, ya, kan tidak boleh menikah ketika itu. Seorang perempuan menikah dengan fulan, mahram di situ apa maksudnya? Bukan mahram boleh berjabat tangan, boleh kemudian dibonceng oleh iparnya, ya tidak. Maksudnya tidak boleh menikah dengan kakaknya atau dengan adik suaminya tersebut, ya. Sifatnya sementara, bukan kemudian tadi boleh berjabat tangan, boleh berduaan, ya tidak. Hanya pada masalah apa? Tidak boleh menikah dengannya ketika itu karena dirinya telah menikah dengan si A yang menjadi suaminya tersebut, kecuali qadarullah, ya, suaminya meninggal katakanlah, ya, maka boleh baginya untuk menikah dengan mungkin kakaknya atau adiknya. Jadi jangan disalah pahami, ya, kalau kemudian mahram yang seperti apa yang ada dalam benak kita. Dan memang betul ipar itu adalah maut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-maut, ipar itu adalah maut. Betapa banyak hal yang tidak diinginkan itu terjadi karena kedekatan antara seseorang dengan iparnya tersebut, menganggap sebagai saudaranya. Wa na'udzubillah, ya. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu, tidak seperti orang-orang awam, ya, yang menganggap hal itu adalah sesuatu yang
yang biasa, saudara dan seterusnya. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga apa yang kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini bermanfaat untuk diri kami pribadi dan juga untuk jamaah sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.